بحضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Ketiga, dan setengah daripada bagai macam munkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pasilih, berbuang sial dan menyanggar, maulah sesajin, itu yaitu syirik dan bid'ah sayyi'ah. Ini munkar yang ketiga yang ada di dalam perbuatan membuang sial dengan cara atau menolak bala dengan cara menandap sesajin-sesajin itu. Ada 3 macam kemunkaran yang disebutkan Sidin dalam kitab ini. Pertama, kemunkarannya adalah mubazir, membuang-buang harta kepada yang tidak ada manfaat. Yang kedua, menuruti ajakan syaitan, munkar juga. Yang ketiga, munkar yang paling berat dalam pekerjaan berbuang sial, menolak bala dengan cara itu adalah mengakibatkan syirik dan bid'ah sayyi'ah yang jahat. Inilah munkar yang terlebih besar dan yang sangat keji di antara 3 munkar yang ada di dalam perbuatan berbuang sial, menolak bala tadi. Dari karena jika diiktikadkannya bahwa tiada sembuh yang sakit daripada penyakit atau tiada tertolak daripada bahaya melainkan dengan menyanggar atau berbuat pasilih, maka ditilik. Kalau orang beranggapan beriktikad bahwa penyakit ini bisa sembuh dengan cara maulah sesajian tadi, atau ujarnya bala itu bisa terhindar di kampung kita ini dengan cara kita maulah sesajian. Nah, kayak apa itu orang beretikat itu, apakah hukumnya orang yang mengetikatkan itu sakit bisa sembuh dengan cara mengolahkan kopi, bubur habang, bubur putih diandak di bawah pohon rambutan misalnya, atau bala di kampung ini bisa terhindar dengan cara kita mengolah sesajin larutakan di sungai. Nah, bagaimana orang yang mengetikatkan itu? Nah, itu ada perinciannya, ditilik, bahasa Sidin ditilik, dilihat apa garang sebabnya makanya mengetikatkan kayak itu. Jika diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya,
maka orang itu jadi kafir dengan tiada bersalahan sekalian ulama, karena tiada baginya tauhid pada af'al Allah Ta'ala. Nah ini orang syirik, ini orang kafir. Ujarnya mun kada maulah itu kada mau ampih nenggaring nih, itu sudah, karena itu memberi bekas jarinya. Jarinya mun kita kada melakukan ini, kada mau terhindar di kampung daripada bala, karena maulah sesajin itu jarinya itu memberi bekas untuk membuang bala, menghindarkan bala dari kampung kita. Nah kalau i'tikadnya demikian, orang ini kafir karena dia kada bertauhid af'al, kada bertauhid af'al Allah Ta'ala. Karena tauhid yang af'al itu kan tidak ada yang memberi bekas, menyembuhkan, menolak bala, tidak ada selain dari Allah Ta'ala. Nah itu yang tauhid. Ada ini kada. Jadi bila kita maulah itu sigar tenang garing tuh. Bila kita maulah ini terhindar daripada bala, nah dianggapnya itu memberi bekas. Nah ini yang maulah yang jadi kafir. Dan itu berlaku semuaan, bukan hanya masalah ini, berlaku semuaan. Baubat apakah? Baubat suntik kah? Baubat kapsul kah? Jamu kah? Bila mengiktikadkan di hati bahwa itu memberi bekas, menyembuhkan, itu kafir. Karena kada bertauhid af'al, kada bertauhid af'al Allah Ta'ala. Dan jika tiada diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya, hanya diiktikadkannya akan dia memberi bekas dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, maka orang itu jadi bid'ah fasik, tiada bersalahan sekalian ulama, dan pada kafirnya bersalahan pendapat mereka itu para ulama. Kata ulama, ma wara'an nahar, orang itu jadi kafir juga. Nah ini maulah sesajian itu i'tikadnya bukan ini yang memberi bekas, bukan. Tapi ujarnya yang memberi bekas itu kekuatan yang diletakkan Allah di situ. Kekuatan yang diletakkan Allah pada sesajian itu yang menyembuhkan, bukan sesajiannya, tapi di situ ada kekuatan yang diletakkan Allah sehingga bisa menyembuhkan, sehingga bisa menolak bala. Nah, i'tikad macam itu bid'ah fasik. Tapi bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan kafir juga itu. Nah ini berlaku juga pada yang lain, masalah sesajian, masalah ubat tadi sama aja juga. Ubat ini jadinya kadang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan tuh kekuatan yang diletakkan Allah di ubat, itu yang menyembuhkan jadinya. Nah ini fasik bid'ah. Sebagian ulama mengatakan kafir juga. Sesajin karena memberi bekas, mampihi garing, menolak bala. Yang memberi bekas itu kekuatan yang dititip Allah, kekuatan yang diletakkan Allah di situ. Itu yang memberi bekas jarinya. Nah ini kafir juga. Sebagian ulama mengatakan fasik bid'ah. Dan jika tiada diiktikadkannya yang demikian itu memberi bekas dengan tabiatnya, dan tiada memberi bekas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, hanya diiktikadkannya bahwasanya yang memberi bekas pada menyembuhkan dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala juga. Dengan diadatkannya apabila dikerjakan sanggar atau pasilih itu, maka dijadikan Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit dan ditolakkannya segala bahaya pada ketika itu.
Ini yang ketiga pulang. Ujarnya sesajin itu kadang memberi bekas. Sesajin itu kadang memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah di situ. Sesajin itu dikatakannya menolak bala. Sesajin itu menyembuhkan orang garing. Itu diadatkan oleh Allah. Diadatkan oleh Allah. Yang menyembuhkan Allah juga. Tapi Allah bikin adat. Bila menggawi adat ini sembuh. Nah, apakah ini termasuk bid'ah sayyi'ah juga? Sesajin kadang menyembuhkan, kadang memberi bekas, kadang menolak bala. Sesajin kadang menolak bala, kadang menyembuhkan dengan kekuatan yang ada di situ. Yang menolak bala itu, yang menyembuhkan itu Allah semata. Tetapi Allah jadikan adat sesajin. Bila maulah sesajin itu adatnya sembuh. Adatnya terhindar dari bala. Adat. Katanya adalah kias dan banding yang demikian itu seperti api dan makanan. Api dan makanan. Tiada memberi bekas ia dengan tabiatnya. Si api pada menghanguskan dan makanan pada mengenyangi. Dan tiada memberi bekas api ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya. Hanya saja memberi bekas pada menghanguskan dan mengenyangi itu Allah Ta'ala juga. Dengan diadatkannya menjadikan hangus tatkala bersentuh api dengan sesuatu yang kering. Dan diadatkannya kenyang tatkala memakan akan makanan. Katanya demikianlah kias dan banding sanggar, sesajin dan pesilih buang sial. Nah, itu membanding ke situ. Jernya api itu menghanguskan benda kering, bukan api yang memberi bekas. Bukan kekuatan di situ. Yang memberi bekas menghanguskan itu dianya Allah. Api ini hanya sebagai adat. Kebiasaan bila api disentuhkan ke yang kering hangus. Nah, sama itu ujarnya makanan itu kadang mengenyangi. Makanan itu kadang mengenyangi. Makanan itu tidak ada kekuatan untuk mengenyangi. Yang mengenyangi itu Allah. Makanan itu hanya adat. Bila makanan itu masuk ke parut, kenyang. Nah. Sesajin ini sama ajarnya. Sesajin ini kadang memberi bekas. Tidak ada kekuatan di situ untuk memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah. Cuma bila ada sesajin, orang garing jadi sigar. Bila ada sesajin, bala terhindar. Nah ini. Maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir. Tiada jadi kafir dengan mujarrad i'tikad itu, dengan semata-mata i'tikad seperti itu. Kada kafir. Sesajin ini jadinya kada memberi bekas untuk menyembuhkan sakit, menolak bala. Sesajin ini tidak ada kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit atau menolak bala. Yang bisa menyembuhkan sakit, menolak bala itu hanya Allah. Sesajin ini hanya adat. Adat, bila ada sesajin, sembuh orang garing. Terhindar dari bala. Sama api, jadinya bila api diparakakan hangus, itu adatnya sudah. Nah menghanguskan ya Allah Ta'ala juga. Nah i'tikad seperti itu kada kafir. Hanya jadi bid'ah juga. Bid'ah juga. Jadi bid'ah juga. Tetapi jadi kafir ia jika dihalalkannya pekerjaan sanggar dan pasilih. Dengan i'tikad yang demikian itu dengan tiada khilaf segala ulama.
Walaupun kada kafir, tapi kalau diiktikadkannya halal tetap jadi kafir. Kalau i'tikad semata itu kada kafir kayak tadi. Cuma kalau dipadahkannya boleh, nah itu yang maulah kafirnya. Sesajen kada memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah. Sesajen hanya adat. Bila mana ada sesajen, adatnya itu sigar orang garing. Yang menyigarakan ya Allah juga. Nah, i'tikad itu kada kafir, bid'ah aja. Tapi bila dipadahkan boleh macam itu, nah itu yang jadi kafir, membolehkan itu. Ini membanding ke api. Api kada membakar. Api kada memberi bekas, bisa membakar. Api tidak ada kekuatan untuk membakar. Yang membakar itu Allah Ta'ala. Tetapi adatnya bila api disentuhkan ke yang kering, hangus. Nah itu adat. Itunya membanding ke situ. Sesajen kada menyembuhkan yang sakit. Sesajen kada menolak bala. Semua itu Allah yang menolak bala, menyembuhkan. Tetapi adatnya bila ada sesajen, sembuh, bala terhindar. Nah ini i'tikad macam ini bid'ah juga, tetap bid'ah juga. Adapun kias dan banding tersebut itu tiada sah. Kada pas membanding lawan api tadi. Membanding lawan makanan bisa mengenyang itu kada pas. Jadi adapun kias dan banding tersebut tiada sah akan jadi menghalalkan i'tikad yang tersebut itu sebab berlain-lainan hukum, dan karena api dan makanan itu sebenarnya lah ia daripada segala sebab yang beradat dengan tiada syak dan tiada khilaf. Membanding ke situ kada pas. Karena api ini memang Allah sudah mengulahkan tak adatnya membakar. Makanan itu sudah diulahkan Allah sebab untuk kenyang. Kalau sesajen ini Allah kan tidak mengulahkan sebab untuk sembuh, untuk menolak bala itu. Nah itu bedanya. Kada kawa dibanding ke situ. Nah, jadi salah membanding. Jadi sesajen itu ujarnya kada memberi bekas, menyembuhkan sakit. Sesajen kada menolak bala. Yang menyembuhkan, menolak bala Allah. Sesajen itu hanya sebab. Nah, hanya sebab, hanya adat. Bila ada sebab, ada musabab. Nah itu yang salahnya. Allah kalau tidak maulah sesajen itu sebab untuk sembuh. Allah maulah nasi ada sebab untuk kenyang. Allah maulah api ada untuk membakar, sebabnya itu. Tapi Tuhan kan ada maulah sesajen itu untuk sebab sembuh. Nah di situ ada cucuknya dibandingan tadi. Jadi orang yang mengiktikadkan itu tetap salah juga, walaupun kada kafir, tetap bid'ah, tetap haram, tetap haram. Makanya kalau dianggap boleh jadi kafir karena membolehkan yang diharamkan oleh Allah. Adapun pekerjaan sanggar dan pasilih itu, maka yaitu sekali-kali tiada ia daripada segala sebab yang beradat. Dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sebab yang beradat dengan musababnya, macam nasi mengenyangi, api menghanguskan, maka yaitu semata-mata perdaya syaitan jua. Maka betapa kiranya sah kias dan banding yang tersebut itu hanya adalah perdaya syaitan. Untuk kita melakukan itu diulahkan syaitan banding, pada salah bandingnya, salah bandingnya. Jadi alasan apapun kada ada yang membolehkan untuk melakukan sesajen tadi agar sembuh dari sakit atau terhindar daripada bala. Kada ada alasan. Bahkan
bisa membuat kita syirik, sekurang-kurangnya membuat kita jatuh dalam dosa yang besar. Hai sekalian ikhwan yang akil, yang berakal, pikirkan olehmu dengan insaf, dengan sadar. Adakah bahaya yang terlebih besar daripada bahaya kafir dan bid'ah sayyi'ah yang berhadap atas yang berbuat dia oleh laknat Allah Ta'ala? Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa hadasan fa alaihi la'natullahi ta'ala. Artinya barang siapa mengadakan suatu pekerjaan yang tiada ia daripada agama, maka atasnya laknat Allah Ta'ala. Nah, jadi orang yang melakukan sesajin tadi itu orang yang melakukan bid'ah sayyi'ah. Orang yang melakukan bid'ah sayyi'ah itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau misalnya ada orang garing, diulahkan sesajin, lalu sihat, itu hanya istidraj dari Allah, lanjuran, bukan kasih sayang dari Allah. Karena perilaku itu perilaku yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilaknat. Ketahui olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, bahwasanya pekerjaan sanggar menyediakan sesajian-sesajian dan pasilih membuang sial itu tiada ia daripada agama Islam. Itu bukan ajaran Islam. Kalau membuang sial itu dalam ajaran Islam adalah tobat. Karena maulah sial itu dosa. Dalam ajaran agama kita, yang maulah orang itu sial itu dosa. Dan caranya adalah tobat. Nah, itu ajaran Islam. Kalau untuk menghindari bala atau untuk supaya sembuh dari penyakit, itu agama kita, Nabi kita nyuruh bersedekah. Sedekah itu menolak bala. Nah, itu ada. Kalau dia menyuruh maulah sesajian itu Nabi. Jadi itu bukan ajaran Islam. Ini musim kemarau, nah biasa banyak kejadian kebakaran. Lalu supaya kita selamat, ayo kita maulah sesajian. Saya ulah 40 macam wadai, hendak di buah pohon. Nah, ini sanggar, menyanggar dengarnya. Nah, ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Islam. Kalau untuk supaya kampung kita selamat, supaya kampung kita hindar daripada bala, itu agama menyuruh berkumpul orang kampung, tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, selamat tuh kampung tuh. Kalau ada cara macam itu. Ketahui olehmu, hai talib, bahwasanya pekerjaan sanggar dan pasilih itu tiada ia daripada agama Islam. Bukan ajaran agama Islam. Hanya adalah ia daripada pekerjaan bid'ah sayyi'ah yang ditegahkan, dilarang daripadanya. Maka barang siapa mengerjakan dia, atasnya laknat Allah Ta'ala, seperti yang maklum di dalam nas hadis itu. Justru itu mendatangkan bala. Maulah sesajian-sesajian itu dengan tujuan terhindar dari bala, justru itu yang mengundang bala, karena itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, pertanyaan, jika dikata orang bahwa kami menyanggar dan membuang pasilih itu tiada karena memberi syaitan. Kami kadang memberi syaitan jadinya, mulah makanan-makanan itu. Dan mengikut permintaannya kada juga.
Kami mengolah sesajian, menandak di pohon atau melarutakan di sungai, itu jarinya kami kada memberi syaitan, kada mengikuti permintaan syaitan. Hanya yang kami beri itu manusia yang gaib, orang halus. Yang kami beri itu manusia yang gaib dahulu kala, yaitu setengahnya leluhur raja-raja dan setengahnya posisinya adalah mereka itu gaib dan hidup jadinya sampai kepada sekarang ini. Maka kami beri akan mereka itu warna bagai macam makanan-makanan karena hormat akan dia, supaya ditolonginya akan kami pada barang pekerjaan kami yang susah. Seperti kami memberi makan makanan kepada keluarga dan sahabat yang tiada gaib, supaya bertolong-tolongan kami pada barang pekerjaan. Maka yaitu pekerjaan harus tiada haram di dalamnya, karena tiada padanya tabzir, membuang-buang dan mengikut syaitan, dan tiada syirik dan bid'ah. Nah, ada yang betakun macam itu. Akhirnya kami mengolah sesajian ini bukan memberi makan syaitan. Kami mengolah sesajian ini bukan menuruti permintaan syaitan. Kami mengolah sesajian ini untuk memberi makannya orang gaib. Siapa orang gaib? Leluhur-leluhur kami bahari yang mati, masih hidup jarinya lagi. Itu yang kami beri makani jarinya, supaya beliau-beliau itu menolong kami dalam kesusahan. Sebagaimana jarinya kita bisa memberi makani kawan-kawan kita yang hidup mina, supaya kita bisa bertolong-tolongan. Nah, apa syiriknya jarinya muka itu? Apa salahnya? Nah, jarna betakun nih. Apa salahnya muka itu? Ulah wadah sekian macam hendak buah pohon, supaya makanan untuk orang-orang gaib makannya nyaman, kayaknya menolong kita saat susah. Nah, jawab ujar Syekh Arsyad Al-Banjari bahwa perkataan itu batal juga adanya. Nah, itu alasan itu batal. Kata kawa itu itulah alasan kami mulah wadah ini memberi makannya orang gaib, supaya kayaknya bisa menolong kami mun kami susah. Itu batal. Nah, dari karena yang demikian itu semata-mata dakwah dan waham, itu hanya waham, dengan tiada dalil daripada Quran atau hadis atau kaul ulama. Kada ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang gaib itu. Kada ada Quran mengatakan bahwa orang gaib itu ada, orang halus. Maka dengan apa juga kita ketahui bahwasanya yang minta sanggar itu manusia yang gaib dahulu kala hidup sampai kepada sekarang ini. Mana dalilnya ada bahwa ada orang halus itu hidup sampai wah ini nenek moyang itu. Maka tiap-tiap dakwah dengan tiada dalil itu tiada harus diperpegangi dan dijadikan i'tikad. Nang kada berdalil itu kada kau dipegang, kada kau diulah i'tikad keyakinan. Dan jikalau umpama diterima dan dibenarkan bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib sekalipun, adalah pekerjaan itu haram juga. Tiada harus dikerjakan. Kada boleh juga. Walaupun alasan untuk memberi makannya orang gaib. Udah kawan, tetap itu perbuatan haram. Karena tiada sunyi daripada tabzir, membuang-buang, dan bid'ah yang haram. Dan jika umpama dimakan oleh manusia atau binatang akan makanan yang diantarkan kepada tempat yang disanggar itu sekalipun, tiada jo menghilangkan haram tabzir dan bid'ah itu. Walaupun tahu sudah diandak di bawah pohon itu ada nama hantam kena manusia, tetap kada kawa juga. Makanan nah andak ke bawah pohon, esok kena habis.
ada yang memakaninya bukan manusia juga, sekalipun itu. Karena dari awal sudah salah. Dari awal sudah salah. Istimewa lagi jika ada yang diberi makanan itu syaitan serta dihimpunkan kepadanya beberapa pekerjaan yang munkar yang lain daripada itu. Nah, jadi kada kawa juga nyulah alasan macam-macam dah, tetap kada boleh maulah sesajian itu. Apakah alasannya tetap kada boleh itu, karena itu bukan dari ajaran Islam. Soal pulang. Ada pula yang bertakun, jika dikata orang bahwa dalil kami yang menunjukkan atas bahwa yang minta sanggar itu manusia yang gaib dua perkara. Ujarnya yang maulah sesajian ini, dalil kami itu ada ajarnya. Pertama, cerita orang tuha-tuha turun-temurun serta ada dalam kitab hikayatnya. Itu cerita orang bahari sudah turun-temurun dah. Dan ada kitab hikayatnya itu, ujarnya. Kedua, perkara perkataannya tatkala ia menyarung kepada seorang manusia, katanya, hai anak cucuku, beri ulihmu akan daku makanan supaya ku tolong akan kamu pada barang pekerjaan yang sukar atau supaya sembuh yang sakit daripadamu. Inilah umpama perkataannya. Jadi dalilnya orang garing ini kasarungan. Hai cucuku jangan garing, ulahkan aku bubur kena andak di bawah pohon rambutan. Jangan garing nih kasarungan. Nah itu jadinya itu orang gaib, itu manusia-manusia gaib yang menyarungi nang garing nih. Jadi bukan syaitan jadinya, bukan mubazir, memang ada disarunginya orang tuh, orang garing nih. Kita ulahkan ini, ulahkan itu. Baiknya nyaman aja bisa ngalih benar ulahannya. Nah kalau ada orang macam itu, ada orang garing berubat sana, berubat sini, kada mempan juga. Sekalinya kasarungan. Cambil hendak sigar, ulahkan aku wadai ini 10 biji jarinya. Nah kayak apa? Apakah dituruti suara orang kasarungan itu? Apakah kita harus mengulahkan sesuai tuntutan orang kasarungan ini? Apa boleh atau kada? Jawab bahwa cerita orang tuha-tuha dan hikayatnya tiada sah jadi dalil yang di atas itu. Itu kisah-kisah orang tuha-tuha kada kau diulah dalil. Dalil ini Quran, hadis, perkataan para ulama itu kau diulah dalil. Mencerita-cerita orang tuha itu kada kau diulah dalil. Dari karena ia semata-mata sangka dan waham. Dan juga tiada ada sertanya dalil yang menunjukkan kebenarannya. Dan demikian lagi perkataan orang yang kesarungan itu sekali-kali itu tiada sah jadi dalil yang menunjukkan atas bahwa yang menyarung itu manusia. Hanya adalah yang demikian itu sah jadi dalil yang menunjukkan atas bahwa yang menyarung itu syaitan juga. Jadi orang tuh kada mau kasarungan ini muyang nang gaib itu. Manusia sudah mati, habis mati. Kan mau menyarung kan nang hidup. Nah, kalau yang ada dalilnya nang mau menyarung itu syaitan, itu ada dalilnya. Biasanya suara berubah, kada kayak suara ini asli nih, nang garing nih, kayak suara siapa orang tua meminta aku ini menikam hendak sigar misalnya. Itu bukan manusia gaib nang menyarungi, itu kada ada dalil. Yang ada dalil bahwa yang menyarung itu syaitan. Syaitan.
Karena beberapa nas Quran dan hadis dan perkataan segala ulama yang menunjukkan atas bahwasanya yang boleh, yang bisa menyarung dan masuk kepada badan manusia itu malaikat dan syaitan juga. Itu jeneng kau menyarung manusia nih, malaikat atau syaitan. Kada mau manusia, kada mau orang gaib. Nenek moyang yang sudah mati, ada dalilnya itu. Yang orang tuh mau kasarungan jar, bisa syaitan yang menyarung, bisa malaikat yang menyarung. Dari karena malaikat dan syaitan itu dijadikan Allah Ta'ala kuasa atas mengerjakan pekerjaan yang sukar hingga dapat ia masuk ke dalam tubuh manusia. Nah ini syaitan, malaikat ini diberikan Allah kemampuan, diberikan Tuhan kehebatan, bisa maulah membikin perkara-perkara yang sulit, bahkan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Tetapi perbedaannya bahwasanya malaikat itu tiada menyeru ia melainkan kepada jalan petunjuk dan kebajikan, dan syaitan itu tiada menyeru ia melainkan kepada jalan yang sesat dan kejahatan. Itu aja. Kalau ada orang garing misalnya, lalu disarung, bersuara, amun ikam hendak sigar, ikam kia orang kampung sekampungan suruh ke rumah, beri makaninya, bacakan doa selamat. Nanti malaikat nang menyarung, malaikat menyarung, karena itu disuruh. Agama nyuruh memberi makan orang itu disuruh, berdoa selamat itu disuruh. Tapi kalau menyarung, ulahkan aku bubur habang, bubur putih, hendak dibuah pohon rambutan, ini jelas sudah syaitan yang menyarung. Ada mau malaikat. Jadi yang bisa menyarung manusia itu hanya malaikat dan syaitan. Kada ada orang manusia leluhur itu kada ada. Ada dalilnya. Syahdan tersebut di dalam hadis bahwasanya seorang malaikat bernama Mulhim berdiri pada hati anak Adam yang pada pihak kanan dengan titah perintah Allah Ta'ala, padahal ia menyeru ia kepada kebajikan. Nah, jadi di hati sebelah kanan itu ada malaikat yang menyeru kepada kebaikan. Nah itu nang mau menyarung, tapi suruhannya suruhan kebaikan. Dan seorang syaitan yang bernama Waswas berdiri pada hati anak Adam yang pada pihak kiri, padahal menyeru ia kepada kejahatan. Nah itu ada dalilnya. Bahwa malaikat bisa menyarung manusia, namanya Mulhim. Syaitan bisa menyarung manusia, namanya syaitan itu Waswas. Nah. Maka segala khawatir artinya geritik hati, kebajikan datang daripada pihak seru Mulhim, dan dinamai serunya itu ilham. Dalam hati kita ini bergeritik untuk kebaikan, lakukanlah kebaikan ini, lakukanlah ketaatan, itu dari Mulhim ini. Dan segala khawatir kejahatan itu datang dari pihak seru Waswas, dan dinamakan serunya itu waswasah. Kalau ada dalam hati kita geritik berbuat jahat, geritik berbuat khianat, geritik berbuat nang kada baik, sampai menyarung kita, tak keluar jadi suaranya, suara kada baik, itu jelas sudah menjadi syaitan yang bernama Waswas, dan seruannya itu disebut waswasah. Maka apabila menyebut seorang manusia akan zikrullah, terkhanaslah syaitan itu, yakni mundur dan bahlah, pergilah ia daripada hatinya.
Dan apabila lalai ia daripada menyebut dia, datang pula ia. Yaitulah mafhum dari firman Allah Ta'ala, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yakni berlindung aku dengan dia daripada kejahatan syaitan yang bernama waswas. Mundur dan bahlah pergi ia apabila disebut zikrullah. Ialah yang memberi waswas di dalam hati segala manusia. Jadi para ulama kita menjelaskan tentang perbedaan yang geritik hati ini, apakah dari syaitan waswas atau dari nafsu ammarah. Kan sama, nafsu ammarah itu bisu, selalu nafsu mengajak kepada kejahatan. Nah, ini nafsu ammarah. Kalau syaitan sama, itu mengajak kepada kejahatan. Nah, sekarang timbul dalam hati kita ada bisikan, ada geritikan untuk melakukan kejahatan. Nah, apakah ini syaitan atau nafsu ammarah? Para ulama menjelaskan kalau hendak mengetahui itu dari mana, baca zikrullah, zikir. Nah, begitu hati kita ada geritik, hendak berbuat maksiat, ambil tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, 100 kali kah, 10 kali kah, berzikir. Bilanya kendur, lemah, bahkan hilang kehendak maksiat tadi, berarti yang tadi dari waswas, dari syaitan. Karena geritik syaitan itu kalau kita baca zikir atau baca Quran, dia akan mundur, pergi. Nah, itu cara mengetahuinya. Hendak berbuat maksiat, hendak berbuat nang kada baik, nang kada ada manfaatnya di hati ini, baru dia berzikir dulu. Duduk kalau baru berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali gin. Oh, lama. Berarti tadi waswas, tadi syaitan. Nah, syaitan. Tapi kalau ini berzikir, kada mempan, bahkan berkanjang hendak. Berarti ini lain syaitan. Ini memang nafsu, nafsu. Kalaunya ini dari nafsu, nah, kalau ada jalan lain lagi selain daripada jihadun nafs, nah, memerangi nafsu itu, Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya, bahwa yang bisa masuk ke manusia itu hanya 2. 1 malaikat yang namanya mulhim, 2 syaitan yang namanya waswas. Nah, orang gaib, leluhur yang sudah mati itu kada akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu yang kita percayai, karena itu ada dalilnya. Kalau tadi yang mengatakan bahwa orang kasarungan itu kasarungan ini moyangnya, nah, kasarungan datu-datunya, walaupun datunya itu wali misalnya, kada kawa, itu kada ada dalilnya. Yang ada dalil yang bisa menyarung manusia itu malaikat atau syaitan, itu aja. Nah, jadi kalau misalnya ini kasarungan, lalu dalam kasarungan itu bersuara, kalau kampung ini hendak selamat, ulah 40 macam wadai, buang kalau ke padang hutan misalnya. Nah, itu jelas sudah yang menyarung ini adalah syaitan. Karena perbuatan itu perbuatan yang kada ada dalam ajaran agama kita. Itu perbuatan maksiat, perbuatan munkar. Nah, jadi berbagai macam alasan sudah, macam-macam dalil, macam-macam alasan, kada ada pun satu yang masuk yang bisa merubah hukumnya, bahwa membuang sial dengan cara maulah sesajin itu tetap hukumnya adalah minimal haram. Karena itu bid'ah yang jahat.
Kalau salah-salah bisa maulah kita jadi kafir. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi kada usah artinya itu. Kada usah. Ada orang garing misalnya kasarungan, kada usah dituruti. Nuruti syaitan berarti kita. Nuruti. Jadi sesuai petunjuk agama. Kalau kita sakit, tadawa, kita garing, apa aja Nabi tadawa ibadallah, baubatlah wahai hamba Allah. Kalau garing itu baubat, kada maulah sesajian itu. Nah, kalau kita hendak menolak bala dari kampung kita, tobat kampung. Bersedekah, memberi makan orang. Nah, itu cara yang dianjurkan dalam agama untuk menghindarkan kampung daripada bala dan macam-macam tadi. Nah, soal pulang di situ dulu. Jika berkata seorang, الفاتحة إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين